Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kemudian kita memohon isti'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfiruh, serta kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kejahatan, atas segala kemaksiatan, dan dari diri kita semua. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk baginya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan. Kemudian barang siapa yang Allah sesatkan, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Salat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah ilahiyah, memberikan petunjuk kepada kita semua, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun bentuk hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan penyampaian risalah ini kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ada di jalan kebenaran. Bapak-bapak sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur kita pada subuh kali ini, ya ahad terakhir ya untuk bulan Rajab. Insyaallah ahad depan kita sudah kajiannya dalam posisi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita semua, serta harapan dari kajian kita itu adalah di mana kita mendapatkan hidayah, mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Kita akan melanjutkan surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr. Sekarang tuh surat atau ayat ke berapa? Ayat ke-15 ya. Ayat ke-15. Kita kemarin dari 1 sampai ke 14. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat 1 itu bersumpah ya dengan fajar, kemudian bersumpah dengan malam yang 10, kemudian bersumpah tentang genap dan ganjil, kemudian bersumpah dengan malam. Kemudian di situ juga Allah Subhanahu wa taala di ayat kelimanya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah di dalam sumpah-sumpah tersebut ada sumpah yang masuk akal gitu kan, yang bisa masuk ke dalam akal kalian. Kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan ataupun memberikan informasi terkait alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian atau kamu ya wahai Muhammad tidak memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Tuhanmu bertindak ya, memberikan perbuatan kepada kaum Ad ya. Iramadatil imad, di mana mereka tinggal di Iram yang datil imad, yang memiliki tiang-tiang yang panjang, yang tinggi, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menandingi bangunan mereka di negeri itu. Kemudian wasamud alladzina jabu sakhra bil wad, kemudian tidaklah kamu perhatikan juga kaum Samud, di mana mereka menggali gunung-gunung ya, atau lembah-lembah ya, mengukir lembah-lembah ya. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa
kaum-kaum yang disebut di sini, ya Ad, kemudian Samud, kemudian kota Iram, ya, yang secara fisik mereka itu luar biasa, besar-besar, kemudian bangunan juga, ya, bangunan yang besar-besar, bahkan eh, negara ataupun eh, arsitektur yang dirancang itu cita-citanya adalah pengen menciptakan surga di dunia, gitu kan, sehingga apa dikatakan Atlantis, negara yang mimpi lah, negara mimpi, apa bangunan-bangunan kota-kota yang metropolis dan kota impian lah gitu kan, yang dibangun oleh ratusan tahun. Dan sini Al-Quran menyebutkan allati lam yukhlaq misluha fil bilad, di mana bangunan-bangunan itu tidak ada yang menyerupai, ya, seperti bangunan mereka itu. Tidak ada seorang pun, ya, yang bisa menyerupai ataupun bisa membangun. Artinya eh, mereka itu mampu membangun eh, apa namanya bangunan-bangunan dan kota yang megah gitu kan. Sampai tadi, jadi karena mereka pintar-pintar orangnya, ya, kaum Ad itu, sehingga ya termasuk mendapatkan informasi-informasi, karena kan mereka itu sebenarnya adalah eh, kaum bangsa yang diselamatkan nenek moyangnya itu, ya, nenek moyang mereka adalah yang diselamatkan setelah terjadi banjir besar Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, yang diselamatkan itu adalah nenek moyangnya, yaitu dari anak Nabi Nuh, ya, yang dari Syam, itu melahirkan bangsa Ad gitu. Bangsa Ad. Sehingga ya informasi-informasi tentang surga, neraka, ya, itu sudah sampai ke mereka. Dan mereka detail, ya, artinya menggambarkan surga itu bagaimana, ya, keindahan surga itu. Sehingga dari cerita-cerita itu dibangunlah bangunan yang mereka dapatkan cerita tentang surga. Jadi ya kalau kita di surga, informasi tentang surga, semua tentang air yang mengalir, kemudian apa pohon-pohon, taman-taman, kemudian kemudahan-kemudahan dalam mengakses kenikmatan-kenikmatan itu, ya, minuman-minuman keras, minuman-minuman yang ini kan nanti di surga halal. Dibangun bangunannya gimana gitu kan, seperti nah ini mereka coba untuk dibangun, ya, imajinasi tentang surga itu dibangun dalam bentuk bangunan-bangunan itu, sehingga ya mereka mampu menciptakan itu semua, ya, sampai ratusan tahun yang di Shaddad kalau nggak salah seorang rajanya itu sampai ratusan, walaupun mereka dia sendiri tidak menikmati, ya. Itu. Jadi Ramadatil Iman alladzi lam yuhlaq misbil. Kemudian kaum Samud. Nah, kaum Samud itu sama. Adalah kaum yang kalau selamatkan ketika Ad itu keluar dari ketaatan kepada Allah SWT, mereka musyrik, ya, Allah hancurkan dengan karena mereka merasa sudah di surga gitu kan, kemudian mereka tidak perlu kepada Allah, ya, karena mereka merasa ya sudah jumawa gitu, ya, Allah hancurkan dengan angin yang panas gitu, udah awan hitam yang menghancurkan mereka. Nah, kemudian diselamatkan oleh SWT orang-orang beriman. Siapa itu? Cikal bakalnya kaum Samud. Mereka pergi ke daerah Hijr gitu kan. Nah, membangunlah nih kaum Samud. Alladzi jabu syukhra bil wad. Mereka membangun lembah-lembah, ya, yang kita katakan dalam surat Al-Balad, ya. Itu kaum Samud itu sama orang-orang yang kalau kita dalam surat Asy-Syu'ara, ya, itu disebutkan bahwa apa penyebab mereka hancur itu karena mutrofiha, ya, orang-orang elitnya itu, orang-orang pembesar-pembesarnya itu membuat meremehkan orang-orang yang lemah yang beriman
kepada Nabi Soleh, gitu kan. Nah, mereka berbuat kemusyrikan, menyembah berhala, ya. Akhirnya Allah utus Nabi Soleh, ya, dan mereka mengingkari Nabi Soleh, tidak mau beriman, termasuk membunuh unta yang betina yang harusnya dibiarkan, malah mereka bunuh karena mengolok-olok. Kalau hancurkan mereka, ya, ditenggelamkan. Nah ini, kemudian Fir'aun adil autad. Nah, Fir'aun juga, ya, yang memiliki banyak pasak. Ya, di situ di mana diriwayatkan bahwa Fir'aun itu pasak-pasak itu untuk menyiksa orang, nah, untuk menyiksa orang yang membangkang kepadanya. Fir'aun adalah salah seorang yang mengaku Tuhan karena kekuasaannya itu, kan. Dan mereka dengan kekuasaannya itu, ya, tidak keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian mereka togow fil bilad, banyak melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya. Aksaru fihal fasad, kemudian mereka Firaun itu aksaru fihal fasad, mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi. Fasaba alaihim rabbuka sawta adzab, lalu Allah Tuhanmu menimpakan kepada mereka siksaan yang cemeti azab. Nah, Bapak sekalian, ini adalah contoh-contoh kaum atau orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mengingkari Allah SWT, yang keluar pada ketaatan kepada Allah SWT. Mereka bahkan membunuh, ya, para nabi utusan Allah SWT, dan Allah SWT menghancurkan mereka. Ini tentunya bukan hanya satu cerita saja, tapi yang jelas pelajaran penting buat kita adalah sekuat apapun, sebesar apapun kekuatan makhluk itu, ataupun jangan membuat kita keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekuat apapun. Nanti kita dapatkan bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang itu bukan karena diberikannya kepada seorang itu harta, kemudian ilmu, kemudian kekuasaan. Allah muliakan. Ternyata tidak. Yang membuat mulia seseorang itu, baik dunia maupun akhirat, adalah keimanan, ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu perorangan maupun dia sebagai personal maupun dia sebagai posisi apapun, gitu. Taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan sebaliknya, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ketika dia keluar daripada taat, ya, tadi kita tentang Ad Samud itu kan Allah berikan kepada baik secara personal, mereka diberikan kekuatan, bastatan fil ilmi wal jism, ya. Allah berikan keluasan, kelebihan daripada ilmu dan jasad mereka, fisik mereka, ya. Tetapi bukan menjadi satu kemuliaan buat mereka, tetapi sebaliknya menjadi kehancuran, kehinaan buat mereka. Kenapa? Karena mereka keluar pada ketaatan kepada Allah SWT. Nah, kisah-kisah ini hanya, ataupun di dalam kitab suci yang lainnya itu tidak disebutkan, hanya dalam Al-Quran. Walaupun memang di dalam riwayat lain dikatakan bahwa, atau di ayat lain dikatakan bahwa tentang Ad itu di dulunya itu diingatkan, karena Ad itu kan sebagaimana kita ketahui adalah bangsa periode ketiga atau keempat daripada kemanusiaan lah, gitu kan, karena Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, ya, berarti itu 4 nabi pertama, gitu. 4 nabi pertama. Udah Nabi Hud, ya, Nabi Hud, Nabi Soleh. Itu 4 nabi atau 5 nabi pertama, artinya ini adalah awal-awal kemanusiaan. Sehingga Allah SWT berikan juga oleh Nabi Musa peringatan kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun juga diingatkan tentang kejadian Nabi Nuh, Ad dan Samud ini. Dan Allah SWT menjadikan, karena Fir'aun juga gak percaya tentang ini, gak beriman, sehingga dia tetap menjaga kekuasaannya. Dia
masih menganggap dirinya Tuhan dan mengingkari risalah Nabi Musa ya, risalah tauhid gitu. Dan Allah akhirnya hancurkan. Ini fasaba alaihim rabbuka sauta adab. Lalu Allah berikan kepadanya cemeti siksaan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah SWT di ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu labil mirsad. Jadi mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Jadi inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu labil mirsad. Jadi maha mengetahui, maha melihat. Gitu. Jadi kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa mengutip tafsir daripada Ibnu Abbas, inna rabbaka labil mirsad, yang maksud dengan al-mirsad itu adalah yasma' wa yara, yakni yarsudu khalqahu fi ma ya'maluna wa yuzadi kullan bisa'yihin fi dunya wal akhirah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dengan labil inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu itu labil mirsad. Al-mirsad ini adalah maha mendengar, ya, maha melihat dan maha mengawasi setiap makhluknya, ya, dari apa yang mereka perbuat. Amma ya'maluna wa yajzi kullan bisa'yihi. Kemudian Allah akan membalas setiap balasan atau setiap perbuatan makhluknya di dunia ini. Kemudian wasayyirul khalaik kulluhum alaihi. Kemudian Allah akan menghadirkan setiap makhluknya itu, kemudian Allah yahkumu fihim bi'adlihi. Kemudian Allah akan menghisab, ya, akan menghakimi setiap makhluknya secara detail, ya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu adalah maha pengawas, ya, maha melihat tetap setiap perbuatan kita, setiap perbuatan makhluk, dan Allah yang nanti akan menghakimi, akan mengadili kita semua, akan mengadili setiap makhluknya di muka bumi ini secara dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu riwayat dari riwayat Ahmad, ya, yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, di mana di sini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal mu'mina tadil khalqi yasir, bahwa orang mukmin itu tergadai, ya, jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Mu'ad, innal mu'min la yuskinu ra'uhu wa la yu'minu intarahu hatta yahlupa jisru jahannam, bahwasanya orang mukmin itu dia akan melewati jembatan jahanam. Kemudian bahwa Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu terhadap orang mukmin akan memandu, akan memberikan petunjuknya, ya, di mana dia akan dipandu melewati ataupun dipandu perbuatannya untuk menghindari syahwat-syahwatnya, ya, yang akan menghancurkan mereka nanti, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi mereka. Jadi bahwasanya salat kahfahu wasaum junnatahu. Jadi bahwa yang akan menyelamatkan mereka itu, akan menghalangi mereka dari siksa api neraka itu, akan menyelamatkan dari jembatan jahanam itu adalah Al-Qur'an, yang dia baca, yang dijadikan petunjuk, yang akan menahan mereka dari ketergelinciran hidup, gitu kan. Itu Al-Quran yang akan menyelamatkan nanti. Makanya kita di riwayat lain itu mendapatkan bagaimana Al-Quran itu, ya, akan menjadi syafaat, ya, buat yang membacanya, gitu. Jadi kemudian sholat kita, ya, kemudian saum kita yang akan menjadi junnah, yang akan jadi perisai kita nanti. Kemudian sedekah kita, ya, kemudian
dia menjalankan amanah-amanahnya ya, dengan benar, ya kemudian itulah yang akan menyelamatkan uh, manusia, ya apa namanya, yang jadi dari siksa jahanam, akan menyelamatkan manusia dari dari menyeberang jembatan, ya, jembatan Shirathul Mustaqim itu. Jadi ini inna rabbaka labil mirsad, Tuhanmu mengawasi setiap perbuatan. Artinya setiap detik itu nanti akan dihisab oleh Allah dan akan menjadikan seorang itu dari perbuatannya selamat dari hisab itu dan dari menyeberang jembatan. Kemudian ini Allah Subhanahu wa taala payuhasibuna 'ala salat ufuhum innahum mas'ulun, ya. Bahwa nanti nanti kita tuh di jahanam ataupun di dalamnya akan dihisab, akan dijaga oleh sebentar ketika akan memasuki sirat itu. Tahanlah mereka, innahum mas'ulun, bahwasanya mereka itu akan ditanya. Innahum mas'ulun, bahwasanya mereka akan ditanya. Tentang apa? Yuhasibuna 'anis salat. Ya. Mereka akan dihisab tentang salat, wa yas'aluna anha. Maka mereka ditanya tentang salat mereka. Kemudian kemudian amal-amal lain, kemudian Allah Subhanahu akan menghisab semua setiap perbuatan kita. Jadi sebagaimana di ayat-ayat yang lain bahwa sekecil apapun akan Allah hisab. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala labil mirsad, yang Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita lakukan oleh makhluk kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu akan termonitoring setiap detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab setiap perbuatan kita. Jadi inna rabbaka labil mirsad, Allah Maha mendengar, yang akan melihat, mendengar serta mengawasi kita semua setiap detail. Termasuk nanti dari pengawasan itulah ya di akhirat nanti kita akan dihisab, mas'ulun, akan ditanya. Nah tadi amal-amal soleh kita, Quran, kemudian saum kita, sholat kita, itulah yang akan menyelamatkan kita semua. Sedekah kita dan amal-amal soleh yang lainnya. Nah sebutkan bahkan di dalam hadis itu bahwa jangan menganggap remeh setiap perbuatan baik kita, ya, termasuk walaupun hanya dengan senyuman kepada saudara kita, memberikan suatu yang positif, ya, memberikan suatu aura positif gitu kan, dengan senyum, dengan memberikan satu nilai positif, itu adalah satu kebaikan. Nah itu jadi di sini maka kita jangan menganggap remeh hal-hal yang baik, termasuk kita jangan menganggap remeh hal-hal yang sebaliknya, yang jelek. Jadi karena semua akan dihisab. Karena Allah SWT adalah Maha detil hisabnya, ya, labil mirsad tadi. Maha mendengar, Dia mendengar dan melihat. Kemudian di ayat selanjutnya, Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi fa'amal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, idza mabtalahu, apabila dia diuji, ya, oleh Tuhannya, apabila Tuhannya menguji dia, fa'akramahu, ya, maka wa na'amahu, ya, dia berikan, Allah Subhanahu wa taala Allah menguji manusia itu dengan kemuliaan, ya,
Kemudian wa na'amahu, dan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman. Maka dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza adapun ketika Allah uji mereka dengan qadara 'alaihi rizqahu, dengan menakar kepadanya rizki, gitu kan, diberikan rizki sedikit, fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Jadi ini adalah satu gambaran tentang manusia, di mana dia kadang-kadang suka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diberikan, kadang-kadang kita menilai berkah itu dengan, ya memang bagian pada keberkahan itu diberikan kelapangan rezeki gitu. Diberikan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita, diberikan anak sehat, rezeki melimpah, urusan lancar-lancar saja, gitu kan. Berkah, gitu kan. Kita juga melihat, berkah, gitu kan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seret gitu, rezeki susah, ya ujian-ujian, anak sakit, kemudian terus masalah demi masalah gitu. Lalu kita Robbi ahanan, lalu mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Jadi ini manusia gitu. Padahal sesungguhnya ada satu riwayat, satu hadis bahwa, atau ayat lainnya juga, bahwa salah satu yang ini Allah tuh berikan cobaan kepada orang manusia itu adalah dengan memberikan kepadanya hal-hal yang memberatkan gitu. Jadi di ayat lain itu bahwa Allah akan menguji mereka. Bahkan di dalam satu hadis itu, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, ibtalahu, Allah akan berikan cobaan buat dia. Nah, kemudian di ayat itu bahwa bil khair bisyari wal khair gitu kan. Allah akan memberikan cobaan itu dengan kejahatan dan dengan kejelekan, dengan hal sesuatu yang tidak diinginkan dan kebaikan. Dengan hal-hal yang sesuai yang kita harapkan. Jadi makanya di sini kita itu dituntut untuk sabar dan syukur gitu kan. Semuanya baik. Jadi eta intinya mah. Jadi semua yang terjadi ini adalah jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak ini, itu kita harus terima dengan baik, ya, dengan sabar. Jadi inna amrahu kulluhu khair gitu kan. Bahwasanya orang beriman itu semuanya baik. Apabila diberikan kenikmatan dia syakaro, apabila dia diberikan dorok, ya, mandorotan sobaro, dan itu semua baik untuk seorang mukmin. Jadi azaban liamrin mukminin muslimin gitu kan. Alangkah ajibnya gitu kan terhadap urusan kaum muslimin. Jadi mereka itu ya sabar, kemudian ketika diberikan cobaan, ujian, dan dia bersyukur apabila diberikan kebaikan. Nah, ini manusia itu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi di sini di ayat 15 itu, adapun manusia apabila diuji oleh Allah, padahal itu sama ya. Dengan diberikannya kelimpahan harta, ya.
diberikan anak-anak yang membanggakan, diberikan kekuasaan, diberikan ilmu yang banyak. Pokoknya hal-hal yang baik itu adalah ibtala juga, ujian juga. Ya, kalau tadi kaum Ad dan Samud gitu kan, Allah berikan kepada mereka bastotannya, kelebihan, artinya ilmu dan jasad mereka, ya, diberikan kelebihan oleh SWT daripada yang lain, itu juga kan hal yang baik gitu. Tetapi mereka tidak bersyukur, tidak beriman kepada Allah SWT. Ya. Jadi di sini fayaqulu rabbi akraman. Ya, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan. Nah, memang, dan kita memang untuk salah satu yang Allah berikan kepada kita itu keberkahan, itu diantaranya ya diberikan keluasan rezeki ya. Nah ini tentunya adalah sesuatu yang baik, makanya bisa jadi itu adalah akroman, Allah sedang memuliakan dengan itu. Tetapi kita dengan harta yang banyak, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu, jangan membuat kita sombong. Kadang-kadang kan manusia dengan hartanya itu, dengan kelebihan, dengan ilmu, dan yang lainnya itu lupa, melah gitu. Toh saya tersolat ke, toh saya maksiat ke, tetap harta mengalir gitu kan. Ada kan orang itu maksiat, ahli maksiat gitu kan. Kemana-mana ada terjadi maksiat. Di lingkaran-lingkaran maksiat. Judi lah, jinah lah, minuman kah gitu. Minum homer dan sebagainya. Tapi dicintai ngalir. Jadi dicintai ngalir gitu. Kenapa? Karena Allah berikan harta, Allah berikan itu tuh tidak hanya kepada orang beriman. Ke orang-orang kafir juga kita lihat gitu. Orang-orang kaya di dunia ini siapa? Gitu. Itu mah semua Allah berikan. Tadi, jadi orang mungkin saja, wah ini syukur, apa keberkahan dari Tuhan gitu kan. Ya itu baik gitu ya kita syukur. Tetapi kadang-kadang orang tuh syukuran dapat ini, tapi setelah itu tuh dia keluar daripada bersyukur itu sendiri, daripada ketaatan kepada Allah. Kadang syukuran teh kemaksiatan. Ngayakeun syukuran, pesta pora, mabuk-mabukan dan sebagian kemaksiatan, mubadiran gitu kan, membadirkan harta. Nah itu. Jadi ya ini mesti jadi catatan. Jadi ini manusia pamal insa dan mabtaru rabbuhu fakramahu. Jadi ibtala itu, cobaan itu termasuk ketika Allah SWT berikan kenikmatan kepada kita. Termasuk ketika Allah berikan kepada kita harta yang banyak, termasuk ketika Allah SWT berikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan. Ibtalahu, Allah berikan menjadi cobaan. Nah manusia, fama insanu fama idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah ketika Allah berikan cobaan dengan kesempitan rezeki ya, kepadanya, maka fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakan. Jadi tong murang maring gitu kan. Sudahlah, berarti Tuhan nggak sayang sama saya. Padahal saya teh sholat gitu. Tahajud mah tahajud, tapi nah susah wae tah. Ya kalau kita lihat, kita banding-bandingkan dengan setiap apa yang kita berikan dengan orang yang Allah berikan lebih, itu kadang-kadang kan membuat kita teh panas. Sakieu wae hidup teh, padahal sudah dapat rumah yang punya milik sendiri, kemudian kecukupan bisa makan sehari 3 kali, kemudian yang lainnya masih ngeluh. Ya. Sering banyak ilustrasi ya ketika kita melihat itu. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT rezeki yang lebih kecil daripada kita, itu kadang seperti
kalau ya inilah kadang-kadang kita ketemu sodakoh gitu kan, dengan 10.000 gitu, dengan 20.000, apalagi nanti Lebaran tuh mau bagi-bagi tuh sodakoh, mainnya masak ya. Tapi buat beberapa orang sakit itu benar-benar menjadi satu penyelamat, gitu. Benar-benar ditunggu-tunggu gitu. Sampai ketika kita mau melihatnya, ya mas, ketika disampaikan kepada orang yang perlu, itu ditunggu-tunggu mereka mau beli sendal gitu. Ditunggu-tunggu mereka mau beli beras, mau beli yang lainnya gitu, keperluan hidupnya. Ya, itu. Jadi kita bersyukur. Jadi ketika Allah SWT memberikan rezeki yang kurang, ya, ataupun yang kita anggap kurang, itu jangan suudzon kepada Allah SWT, jangan merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kita coba lihat seumpama para nabi, para rasul ya, termasuk di ketika nabi-nabi terdahulu ya, itu kan posisinya itu berhadapan dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka harta yang banyak, Allah berikan kepada mereka kuasanya luar biasa. Seperti hanya yang tadi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu kan berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa, yang diberikan kepada mereka bastatan fil ilmi wa jism, ya, kelebihan ilmu dan jasad mereka. Nabi Nuh Nabi Hud tadi kan kepada bangsa Ad, kemudian Nabi Saleh berhadapan dengan Samud, Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, Haman, kemudian orang-orang yang memang Allah berikan kepada kekuasaan dan harta yang banyak. Tetapi di sini kan mana yang lebih mulia, para nabikah ataupun orang-orang yang membangkang itu, para penguasa itu? Jadi kita jangan suudzon pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan hal-hal yang tidak diinginkan, uji kita dengan kekurangan harta, kekurangan yang lainnya. Tetap istiqomah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling takwa. Ya. Bisa jadi orang-orang yang di dunia itu kelihatan kekurangan di situ. Ya. Jadi pernah satu ilustrasi ya, di satu tempat waktu saya bertugas di daerah mana ya, itu ada kejadian yang satu wafat dan orang bagaimana memulasarakan jasad si mayit itu. Ya. Begitu orang tuh banyak yang melayat, kemudian ketika sampai ke kuburan itu yang menyolatkan. Ada juga yang memang satu yang meninggal lagi, itu gak ada seorang pun yang datang, dan hanya sebagian saja gitu kan. Yang satu adalah siapa? Bukan, mohon maaf, tukang pulung. Tapi dia ahli ibadah, sholat, dan baik orangnya. Itu ketika meninggal tuh orang-orang merasa kehilangan. Yang satu lagi orang kaya, mentereng gitu rumahnya. Tapi ketika wafat itu tidak ada yang seperti, beda sekali gitu. Jadi di sini bukan berarti yang meninggal tanpa ada yang mayat itu juga Allah hinakan gitu ya. Kan ada seorang ulama, ya, seorang pejuang pergerakan Islam gitu kan, yang hidupnya dihabiskan untuk berdakwah, itu ketika wafatnya gak ada seorang pun yang berani mendekati, karena dia meninggal ditembak. Itu ditembak oleh penguasa zalim, ya. Kemudian si penguasa itu memberikan ultimatum gitu kan. Jadi orang takut ketika mendekati orang si pendakwah ini, takut ditangkap oleh pemerintah. Sehingga darah mengalir begitu saja, ketika ditembak itu gak ada yang menolong, baru setelah beberapa jam baru bisa dibawa ke rumah sakit dan wafat. Nah, ini juga sama, termasuk ya seperti itu juga, bukan berarti Allah hinakan.
Tapi di situ Allah muliakan. Dengan wafatnya itu syahid, insya Allah ada di dalam kemuliaan pada Allah SWT. Para sahabat dulu ya, dihinakan oleh zaman Nabi. Ya. Itu kalau kita lihat dari sisi fisik, masa orang beriman disiksa, masa orang beriman diseret, masa orang beriman dihinakan. Nabi Muhammad SAW ketika sholat ditumpuki oleh kotoran, ya secara fisik dihinakan. Tetapi di situ bukan berarti Allah menghinakan. Jadi tetaplah istiqomah, tetaplah jadi baik, ya, walaupun kita bagaimanapun kita keadaannya, tetaplah beriman kepada Allah SWT bagaimanapun kita kondisinya, gitu. Tetap sabar, tetap husnudzon billah. Jadi banyak contoh-contoh di mana Allah SWT memberikan cobaan-cobaan ya kepada orang-orang beriman. Jadi bisyarri wal khair, cobaan itu bisa jadi kejahatan atau penjelekan ya, suatu yang syar, kemudian bisa jadi khair, kebaikan juga ya. Jadi bisyarri wal khair, jadi Allah SWT akan memuji kita dengan kebaikan dan sesuatu yang tidak kita harapkan, bisyar. Kemudian jadi ayah sabuna annama numiduhum bihi min mali wa banin nusyari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Jadi Allah SWT di ayat lain mengatakan ayah sabuna annama numiduhum bihi min mali wa banin. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka akan ketika numiduhum bihi min mali wa banin, memanjangkan mereka dengan harta dan anak, ya, artinya memberikan keluasan kepada mereka harta dan anak, wa nusari'u lahum fil khairat, kemudian nusari'u lahum fil khairat, Allah berikan kepada mereka itu kebaikan-kebaikan al khairat, bal la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa bahwa itu semua adalah cobaan, ya, bahwa itu semua bukan berarti Allah berikan khairat, kebaikan-kebaikan itu Allah memuliakan mereka, tetapi mereka maksiat, walaupun mereka maksiat dan sebagainya. Tentunya ketika kebaikan itu diberikan, ketika diberikan dan dipergunakan, ya, dijadikan sesuatu yang maksiat kepada Allah SWT, itu sebaliknya, bukan memuliakan, Allah menghinakan. Jadi laisal amru, ya, jadi kalla di ayat selanjutnya. Jadi kalla balla tukrimunal yatim. Ya, tidaklah demikian. Balla tukrimunal yatim, mereka tidak memuliakan anak-anak yatim. Laisal amru kama za'ama la fi hada wala fi hada. Innallaha ta'ala yu'til mal man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wa yudhiqu ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan, tidak demikian. Tidak demikian sebagaimana mereka kira, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yu'til mal, bahwa Allah SWT memberikan harta kepada orang yang dia cintai, kemudian wa man la yuhibbu, dan termasuk Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai. Kemudian yadiku ala ma yuhibbu wa man la yuhibbu, dan Allah sempitkan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Biayyasbiro, ya, supaya mereka sabar. Jadi kalla, jadi harta yang Allah berikan itu atau yang kita terima itu bukanlah demikian. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang banyak, lalu kita itu adalah satu kemuliaan, enggak juga. Atau ketika Allah sempitkan rezeki kepada kita harta, lalu Allah hinakan kepada kita, enggak juga. Karena Allah SWT tadi, Allah berikan harta itu kepada orang yang dia cintai dan termasuk kepada orang yang tidak Allah cintai. Dan Allah sempitkan juga kepada orang yang cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi itu semua adalah cobaan, itu semua adalah ibtala buat kita semua. Tapi yang benar adalah ketika Allah berikan kepada kita pada harta, maka
kita berikan ataupun kita belanjakan harta itu dengan sebaik mungkin. Balla tukrimuna al yatim, ya. Mereka tidak memuliakan anak yatim. Fihi amrun bil ikram. Jadi dia perintah untuk memuliakan anak yatim. Ada satu hadis, ya. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun. Yahsabu ilaihi wa yuhsinu ilaihi wa syarri baitihi. Jadi sebaik-baik rumah muslim adalah di mana di rumah tersebut ada seorang yatim. Dia berbuat baik kepadanya. Kemudian wasyarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaihi. Jadi dan sejelek-jelek rumah muslim adalah di mana dia terdapat di dalamnya anak yatim tetapi dia menyengsarakan. Dia berbuat jahat kepada yatim. Kan ada sekarang tuh banyak, ada beberapa kasus ya, di mana yatim itu jadi komoditi. Tetapi kan ada ya waktu tahun kemarin ya, ada satu lembaga, ya satu panti, pas dilihat tuh yang di dalamnya tuh karunya gitu. Wah, gak dikasih makan, gak di ini. Harapannya kenapa bikin panti supaya dapat banyak sumbangan. Nah, sumbangannya dipakai oleh dia. Yatimnya biarkan saja. Ini adalah kata Rasulullah SAW, satu hadisnya adalah sebaik-baik rumah adalah di mana di situ ada anak yatim, kemudian yuhsin. Dia berbuat baik kepada yatim itu. Jadi yuhsinu ilaihi. Jadi dia berbuat baik kepada anak yatim. Ya, ini makanya di hadis lain juga ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan dua jarinya bahwa saya dan kafilul yatim dan orang-orang yang menjadi kafil menjadi orang-orang yang penanggung anaknya itu di surga nanti akan dekat dengan saya gitu. Mengisyaratkan dengan dua jari ini. Jadi saking dekatnya nanti orang-orang yang menjadi kafalatul yatim, menjadi kafil, menjadi orang yang menjadi orang tua asuh lah kita kira-kira, orang tua asuh kepada anak-anak yatim. Itu akan bersama Rasulullah SAW di surga. Asal membuat baik tadi, jangan sampai salah kaprah. Ya, ada yang mengurus yatim itu tadi ya, menjadikan dia sebagai objek, menjadikan dia sebagai objek untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan dan sebagainya. Bahkan ada orang yang memang tadi mengambil hak anak yatim. Jadi harusnya menjadi hak anak yatim malah tidak diberikan. Jadi target daripada ikramul yatim ini, memuliakan anak yatim ini adalah membantu mereka, meringankan mereka karena mereka adalah anak yatim yang sudah tidak punya orang tua, sehingga menjadi kewajiban untuk memuliakan mereka. Kadang-kadang kan cobanya suka ini ya, saya waktu pernah dulu tuh di waktu kuliah tuh di yayasan yatim, kepala yatim. Kemudian ada teman saya juga sama di tempat yang lain. Kadang-kadang cobaan nanti ngejengkel kan, dikasebelin, ngejengkel-ngejengkelnya tentangan gitu. Saya pernah diminta bantuan di Rawamangun dulu. Nah, ada seorang yang punya yatim gitu ya di satu panti yatim. Itu sabar si ibunya itu. Jadi kita mau kesalnya dia mah sebelum pagi-pagi itu anak-anaknya biarkan mandiri gitu kan, menyiapkan sendiri. Dari rumah itu kan ada jarak walaupun satu masih kawasan jarak. Itu buru-buru ke panti. Kalau saya mah itu langsung mandiin anak-anak itu, anak yatim itu, kemudian diurus benar karena mereka itu walaupun udah ada kita ya yang menjaga gitu ya, suruh mandi gitu kan ini, tapi si ibu itu tetap dia pengen incas langsung memandikan mereka. Wah, ololeho kita mah gak berani, dia mah mau gitu sampai mengurus sampai itu. Nah itu jadi di sini Rasulullah SAW juga ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nah, kemudian
ini ya, jadi sekali-kali tidak, kata Allah SWT, orang-orang yang diberikan harta yang banyak tetapi dia tidak dijalankan di jalan Allah SWT, maka ya, dia jangan sebaliknya, bukan Allah muliakan, berarti Allah hinakan. Jadi al khair wal syarr itu Allah akan jadikan sebagai cobaan. Jadi balla tukrimunal yatim, mereka tidak memuliakan anak yatim. Kemudian wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan dia tidak menyuruh ya. Di tahaduna itu la ya'muruna bil ihsan ila fuqara wal masakin. Dia tidak menganjurkan untuk ta'amil miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini adalah jalan-jalan kebaikan. Ini akan Allah muliakan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menyeru untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kalau kita di ayat kemarin ya, di surat di surat apa kemarin? Al-Balad ya. Itu kan ada yatim, ya, ada miskin, ya, miskin yatiman da matrobah. Jadi orang miskin yang matrobah, yang sudah telantar. Ya. Yatiman da makrobah, anak yatim yang memiliki kekerabatan dengan kita, kemudian miskinan da matrobah, atau orang miskin yang terlantar gitu kan. Orang yang tunawisma. Nah ini wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan mereka orang-orang yang tidak memerintahkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Artinya kita harus membuat program untuk menyerukan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, berbagai cara gitu. Jadi orang-orang yang tadi diberikan harta oleh Allah SWT, ya, yang tadi mereka mengira bahwasannya Allah ketika Allah berikan harta kepada mereka yang banyak, Allah muliakan. Padahal ketika hartanya tidak dibelanjakan, ketika kenikmatan yang memberikan kepadanya itu tidak dia sumbangsihkan, ya, sisanya itu kepada yang lain, tidak laha tahaduna ala ta'amil miskin, yakni la ya'muruna bil ihsan ilal fuqara wal masakin, mereka tidak menyuruh untuk berbuat ihsan kepada fakir miskin, wa yahisu ba'duhum ala badin fi dzalik, ya, wa ta'kuluna turasa, yakni milos, mereka memakan warisan, ya, memakan warisan orang lain, aklal lama, dengan dengan rakus, ya, wa tuhibbul mana hubban jaman, dan mereka mencintai harta dengan cinta yang berlebihan, gitu. Pokoknya karena cinta harta, pokoknya bagaimana caranya harta itu mengambilnya, diambil, haram atau halal, termasuk tadi mengambil warisan orang lain atau mengambil hak orang lain. Mereka aklal lama hubban jama, aklal lama wa yuhibbunal mala hubban jama, mereka mengambil harta dengan sembarangan gitu kan, dengan tidak menghitungkan hal haram, karena cintanya kepada harta hubban jama, cinta yang sangat berlebihan gitu. Sehingga ketika Allah berikan harta yang banyak, kemudian mereka rakus dengan hartanya, mereka lupa, mereka tidak memuliakan yatim, kemudian dia tidak menganjurkan untuk memberikan kepada mereka orang-orang fakir dan miskin, ya. Jadi ini Allah SWT menganjurkan untuk ibadah sosial kita, ya, ibadah sosial kita untuk senantiasa peduli terhadap fakir miskin, kemudian peduli terhadap yatim, ya, yatim itu harus di sini Allah harus kita muliakan. Fakir miskin adalah bagian yang harus kita pikirkan bersama, harus kita berikan kepada mereka solusi-solusi, ya, supaya mereka terselamatkan, ya, keluar daripada kefakiran dan kemiskinan. Ini bukan hanya sekedar tugas pemerintah untuk mengenaskan kemiskinan, tapi tugas kita bersama. Tugas kita bersama untuk senantiasa berbagi, memberikan kebahagiaan hartanya sebagian kepada orang fakir miskin. Baik, itu mungkin yang bisa sampaikan sampai ayat ke berapa? 15, 14.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua, dan Allah SWT memberikan istiqomah kepada kita semua untuk ada dalam keimanan, ada dalam kesyukuran kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang terbaik di sisi Allah SWT, mendapatkan menjadi ahlul jannah, menjadi orang, menjadi golongan sebelah kanan nanti ya, bukan sebagai golongan yang sebelah kiri. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.